tapi jangan kau tantang agama saya. Berhijab itu agama saya, bro. Islam itu bukan dogma, bukan budaya Timur Tengah. Jaga ucapanmu. Kemudian juga tadi atas nama Hendrik, kalau gak suka jilbab atau yang berbau muslim, lu keluar aja dari Indonesia. 85% Indonesia muslim. Jadi, Indonesia itu bukan Islam, bro. Indonesia itu Pancasila. Yes, dan Pancasila, ya, Pancasila. Coba balik lagi ke belakang, Belakang kan ada poinnya. Pancasila itu poinnya adalah ketuhanan, bukan keagamaan. Kecuali Anda menentang Pancasila, mengubah ketuhanan menjadi keagamaan. Nggak ada poin Pancasila agama. Nggak ada poin Pancasila agama Islam. Adanya ketuhanan. Tuhan bukan agama. Orang Tuhan nggak punya agama kok. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Sahabat-sahabat, kembali kita bersama sahabat kita, Mas Herman Sambek. Ya, Sampurasun. Sampai jumpa lagi dengan saya Herman Jambek ya. Dengan masih dalam channel Herman Jambek dan Mas Pran. Dalam channel Herman Sambek dan channel saya, Warta Kabar Baik. Oke, sahabat-sahabat, langsung aja ya, without wasting time ya. Jadi gini Mas Herman Sambek, terima kasih ya dengan waktunya. Beberapa hari ini, 1-2 hari ini sempat viral ya. Ada video beredar di TikTok dan di sosial media lainnya tentang pernyataan dari salah satu senator Bali yang cukup fenomenal. Karena saya katakan fenomenal, orang ini kadang kontroversi memang ya, yaitu saudara kita atau yang biasa dikenal sebagai Arya Werdakarna ya. Jadi ada ungkapan statement dari Arya Werdakarna terkait ada kasus di bandara begitu ya, soal orang yang memakai hijab atau memakai jilbab, kira-kira begitu. Kemudian ada pernyataannya yang cukup terkesan agak emosional, meskipun saya sepakat ya, tetapi memang bahasanya agak emosional. Tetapi intinya saya secara esensi saya sepakat ketika dia mengatakan bahwa penutup kepala yang nggak jelas gitu. Saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Nah, dari ungkapan itu kemudian banyak saudara-saudari kita yang mengaku sebagai Muslim atau Islam kemudian merasa tersinggung ya, karena menganggap bahwa hijab ini, jilbab ini kan ajaran agama. Ya. Sementara nanti kita teman-teman kita akan mendengarkan edukasi yang sangat bagus disampaikan oleh Mas Herman Sambek. Tapi sebelumnya saya izin ya Mas Herman Sambek, saya bacakan ada komentar ini dari salah satu sahabat saya yang namanya Teteh Kemala Sari Dewi ya, seorang muslimah dari Bandung, pernah mengatakan kepada saya demikian. Ini tentang hijab atau penutup kepala. Dia berkata begini teman-teman. Iya bang, aku heran banget sama orang-orang Islam kebanyakan di Indonesia yang fanatik sama rambut perempuan. Dan mereka cenderung nyinyir ke sesama muslim yang tidak berkerudung dan menganggap sesat orang-orang yang beda pendapat tentang kerudung. Mereka begitu yakinnya kalau rambut itu aurat yang harus ditutup. Nah, nanti Bang Mas Herman Sambek akan menjelaskan sahabat-sahabatnya, apakah benar rambut adalah aurat. Dan mereka berdalih semua itu tertulis di Al-Quran. Katanya tertulis di Al-Quran nih Bang. Padahal kalau kita teliti dengan seksama, tidak ada satupun ayat Quran yang mengatakan secara eksplisit bahwa rambut itu adalah aurat. Termasuk aku sendiri sering dituding kafir atau syiah gara-gara mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah menyebutkan kalau rambut wanita itu aurat. Seberapa banyak juga ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang berpendapat bahwa rambut itu bukan aurat. Termasuk Quraisy Shihab, Gus Dur, Buya Hamka, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang terkenal maupun yang tidak terkenal. Dan mereka sering dituding Islam sebagai sesat hanya karena menjelaskan bahwa rambut itu bukan aurat. Nah, oke langsung aja ya. Kita dengarkan
benarkah rambut itu dalam agama Islam adalah aurat yang harus ditutup, harus dikerudungi? Nah, sebetulnya saya pernah ngebahas ini dalam video yang lama, judulnya aurat ya. Oh pernah ya? Pernah. Di Saya channel bahas. yang mana? Channel saya. Channel yang sekarang ini? Oh. Oh iya, nanti. Cuman saya pernah dipersekusi sama MUI dan FPI. Persekusi, gara-gara Disomasi. membahas, disomasi. Ya. Nah, akhirnya saya dihapus videonya kan. Nah, banyak video saya yang dihapus, hampir sekitar 500 video. Nah, makanya kenapa saya pindah ke Bali, karena ya orang yang ngaku beragama Islam itu ngacengan kayak ngacengan. Jadi beda paham. Ini perlu diedit kan? Gak bahaya nah ini. Nggak usah. Nggak ya, nggak apa. Oke, Biar semua orang sadar, karena yang namanya obat itu pahit. Iya. Dan kita harus terima kenyataan, karena kenyataan itu pahit. Nah, Ya kan? Nah, dan memang tadi juga saya bikin video tentang gaib dan nyata. Jadi jangan percaya kepada yang gaib kalau nggak ada nyatanya, karena ada gaibnya berarti ada nyatanya. Sekarang Ya, orang satu-satu. percaya kepada setan. Nah, wujud nyatanya apa? Orang yang ngamuk-ngamuk, mudah tersinggung, itu setan. iya benar ya. Itu Jadi wujudnya. gaibnya Kan? ngamuk kemarahan, wujud nyatanya Ekspresi dari Ekspresi kemarahan. kemarahan. Itulah Tersinggung. Ya, ketika orang bilang penistaan agama, ya itu setan, bukan manusia. Jadi manusia itu wujudnya doang, tapi kelakuannya ternyata masih ini kesinggung. tapi sorry bang, ini apa bukan obrolan pinggir jurang? Enggak, Ya nggak masalah. Enggak masalah ya, Harus- pinggir jurang nggak? Oh, harus oke, lanjut. terus terang. Lanjut. Nah, Ayo. sekarang daripada sekarang kita lihat, makanya saya ngeliat, oh saya ngaku agama Islam, enggak, mas setan bukan Islam. Kalau yang namanya Islam itu ramah-ramah. Ramah. Kalau marah-marah itu setan. Nah, Islam. ini keren teman-teman. Perhatikan, sorry bang, saya putus. Kalau Islam yang sejati, yang hakiki itu ramah-ramah. Nah, sedangkan Ya. yang suka marah-marah Ya, itu jelas Islam setan. abal-abal alias setan. Karena setan itu ya nafsu amarah. Nah, sekarang dijelaskan lagi tentang yang disebut apa namanya Aurat. Aurat itu sebetulnya bukan kepada Rambut. penutup atau rambut ya. Kalau dikatakan penutup rambut itu sebetulnya bukan agama, bukan Islam Bukan Islam. ya. Itu adalah tradisi Tradisi. Jadi orang Arab, orang Timur Tengah, Timur Arab, Tengah. Jangan bukan Islam. bukan Islam. Ya? Bukan Islam, orang Yahudi juga Nih. pakai turut. Nah, ini teman-teman, perhatiin baik-baik ya. Ya. Tradisi orang pakai penutup kepala. Bukan Islam, bukan. Bukan Islam. Nasrani juga pakai itu kalau di Iya. Timur Tengah. Nasrani di Timur Tengah, Yahudi, Yahudi di Timur Tengah juga pakai turut. Karena pakai tradisi. kerudung. Ya. Ya, tradisi. Kira-kira kenapa kok mereka harus pakai penutup kepala? Kenapa mereka harus pakai tutup kepala? Karena yang namanya di Timur Tengah itu kan banyak debu, gurun. Jadi mereka harus tutup. Jangankan perempuan, laki-laki aja pakai tutup kepala. Iya, betul. Firaun Bahkan- juga pakai tutup Bahkan kepala. laki-laki juga banyak yang cuma kelihatan matanya. Iya, Firaun juga pakai tutup kepala. Biar nggak kena debu, Hah? nggak kena pasir. Tapi Firaun juga pakai tutup Iya, kepala iya. kan? Fir'aun juga pakai tutup kepala. Iya. Nah, Fir'aun- sekarang kalau dikatakan misalnya pakaian Islam itu harus pakai tutup kepala, harus harus seperti orang Arab. Nah, sekarang duluan mana Abu Jahal dengan Nabi Muhammad? Iya ya. Berarti Nabi Muhammad kan Abu ngikutin Jahal juga pakai penutup kepala. Lah iya, Nabi Muhammad ngikutin pakaiannya Abu Jahal. Berarti Nabi Muhammad ngikutin pakaiannya orang kafir. Bukan berarti itu pakaian itu tidak menandakan orang itu Islam atau kafir. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Anda melihat seseorang Islam dan kafirnya itu karena pakaian, nanti jangan-jangan yang masuk surga itu pakaiannya, orangnya masuk angin. Orangnya masuk angin. Yang masuk surga pakaiannya, orangnya masuk angin. Karena Keren. Narasi keren ini. jadi sebetulnya Islam dan kafir tidak ditentukan oleh pakaian. Nah, itu teman-teman perhatiin Ya, baik-baik satu. ya. Dan pakaian Pelan-pelan itu- Mas Herman. Ya. Ya, ngomongnya agak pelan-pelan. Jadi ini bagus banget soalnya. Hmm. Jangan sampai teman-teman gagal paham, salah paham ya. Dan pakaian pakai kerudung itu untuk menutupi kepala dari debu, Dari dan debu. rambut. Nah, sekarang di Indonesia kan Nusantara itu tropis, bro. Ngapain pakai kerudung gitu? Lagian Iya. juga yang disebut aurat di dalam Al-Quran, kitab itu bukan rambut, tapi aurat itu adalah hasrat birahi. Dan hasrat birahi itu memang lebih
kontaminasi oleh pikiran. Coba Anda kalau melihat perempuan bisa telanjang, yang pertama connect itu kan pikiran. Iya, pikiran terus turun tiba-tiba Nah, ngaceng tiba-tiba. Nah, iya, makanya Iya, di benar, Arab, jangankan di Arab, di Sunda saja pakai simbol, pakai ikat barang-bang semplak, diikat barang-bang semplak pakai ikat putih orang-orang Baduy kan? Iya. Itu simbol bahwa pikiran itu jangan kemana-mana. Karena aurat itu ini. Jadi pikiran di Kalau di Jawa pakai bendo. Iya. Kalau di Bali pakai udeng. Udeng. Udeng itu kan simbol, bukan berarti Iya, bahwa iya, itu iya. yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah menutupi ini nih pikiran, bukan menutup rambut. Iya. Jadi yang penting itu adalah pikiranmu jangan kotor, jangan piktor. Nah kalau orang Sunda nyebutnya tiung. Tiung itu apa? Penutup rambut. Jangan piktor, kalau bahasa Arabnya jangan kadarun atau Iya. kadrun ya. Nah kalau di Sunda disebutnya tiung. Bang. Tiung. Orang Sunda nyebutnya tiung, orang kerudung, Iya, jilbab, sekarang disebut jilbab syar'i. Ada seorang bencong di kampung saya, disinyalir dia insaf, akhirnya dia pakai kerudung sekarang. Gitu ya. Tetap aja mancing goblok. Pakai kerudung. Katanya apa? Ya saya mau insaf gara-gara nonton film Ajab Neraka katanya. Ya udah saya pakai kerudung aja katanya. Kemudian ini Bang, ada lagi barusan WA, ini baru masuk ya. Jadi di WA teman-teman ya, ini WA saya bacain dari sahabat kita di daerah Sumatera, Octavianus Pratomo. Juga mengatakan begini, saya sih juga setuju dengan pendapat Anda Mas Frans Donald. Ini bukan negara Timur Tengah dan ini bukan tentang lembaga agama Islam, tetapi kepada adat istiadat, habit, tata cara kita dalam penampilan supaya tidak kehilangan keaslian corak dan ciri khas budaya kita. Bukannya ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Iya, jadi kita tinggalnya di daerah Timur Saya Tengah. juga sering nih. Kalau hari Minggu kan saya suka olahraga di Renon, di sini di Iya. Pasar Timur Renon ada lapangan Di gede Renon, buat iya. olahraga. Sekarang orang kalau misalnya saya video, ada teman saya yang saya upload ke YouTube dan ke Facebook, tiba-tiba bilang, loh kok di Bali di Renon banyak yang pakai kerudung katanya, ke Japati. Iya, nggak nyambung ya. Lah iya kan Bali kan Hindu ya, Iya, internasional, mayoritas Hindu. Iya, iya. Nah, kenapa sekarang jadi banyak orang yang berkerudung di Renon gitu, olahraga? Bukan berarti kita menyalahkan. Coba hormati budaya Iya. asli Di mana? Bali. Langit dipijak, Iya. di mana bumi dipijak, Iya. di situ langit dijunjung. Masalahnya di Bandung juga, di Bandung, di Sukabumi, di kampung saya banyak Japati bang, banyak Japati. Japati itu apa? Singkatan Jablay pakai tiung. Jablay pakai tiung. Banyak ya pakai kerudung. Asik. Atasnya ditutup tapi bawahnya dibuka. Iya. Atas Ya itu ngapain benar. juga Iya, sih? benar. Kalau misalnya Anda masih Ini kisah nyata teman. Birahi, Ini gitu. kisah nyata. Saya tuh pernah punya teman, sebut aja namanya, bukan nama asli ya, Siska. Ya, lu tatonya banyak. Ya. Ternyata singkat cerita saya kenal dia ternyata cewek Sanur dalam tanda kutip. Dia kerja di akuarium yang ada di Sanur Bali itu. Ya. Nah, tapi ketika dia pulang dari Bandung itu semua tertutup dia. Iya, biar nggak kelihatan. Iya, naik bis itu pakai hijab tertutup rapat. Tatonya ketutup pakai lengan panjang hijab. Itu termasuk Japati. Jabati ya. Jablay Coba pakai tiung. pakai tiung. Iya. Kalau Japati itu merpati, kalau di Sunda disebutnya Japati. Iya. Jadi intinya untuk menunjukkan seorang Islam atau tidak bukan karena pakaian. Nah, ini Orang teman-teman. tidak pakai kerudung itu karena kondisi di Indonesia itu tropis. Nggak usah pakai kerudung, ngapain sih pakai kerudung? Apalagi kalau siang-siang pakai kerudung hitam nggak gerak. panas gitu. lagi ya. Oh. Siang-siang panas-panas Nah, di, iya. di pantai juga. Di pantai Kuta. Apalagi sekarang jawabnya syar'i lagi segini. Iya, di pantai Kuta Oh. tuh ada yang pakai gini. Tapi saya Tapi dia renang. enggak, tapi saya paling senang kalau orang yang pakai jilbab syar'i itu nyuruh saya ngelukis bang, soalnya saya ngelukis cuma matanya doang. Jadi nggak capek ngelukisnya, cuma ngelukis mata aja. Iya teman-teman, satu informasi penting nih, Bang Herman Sambek ini adalah pelukis ya, pelukis yang seniman dan juga seorang spiritualis. Dan buat teman-teman yang belum tahu aja ya, lukisannya juga lukisan kelas dunia ya. Ya alhamdulillah lah saya dikasih segala bisa ya. Biasanya yang banyak bisanya itu ular. Ular. Bisanya. Segala bisa ya. Jadi sebetulnya ular. Berbisa, berarti ini berbisa nih. Berbisa ini. Bang Herman Sambek ini termasuk manusia berbisa. Iya, segala bisa. Segala Karena bisa. Kebisaan itu sebetulnya karena kecerdasan intelektual.
Pikiran itu bukan salah. Pikiran itu ibarat pisau. Di satu sisi dia bisa mencelakakan, di sisi lain bisa menyelamatkan. Nah, ketika pikiran kita terlalu percaya dengan doktrin dan dogma-dogma agama, ya itu yang bisa mencelakakan. Karena apa? Ya karena dianggapnya perintah agama itu perintah Tuhan. Berarti Tuhannya itu agama. Ya kalau dianggap agama itu adalah perintah Tuhan, maka berarti Tuhannya itu agama. Tuhannya itu agama, bukan Tuhan. Nah, nggak ada perintah Tuhan berkerudung apa. Yang penting adalah otakmu itu yang harus dihijab, yang harus harus dijaga. Gitu ya. Jadi kalau ngelihat orang, ngelihat apa, jangan ngacengan. Nah, sorry bang, ya. Ini tadi di TikTok saya hari ini ya, yang saya merespon atau memberi reaksi atas videonya Arya Wedakarna ya. Kemudian ada yang komentar di TikTok saya gini bang, ini ngirim lewat inbox dia ngirimin gini atas nama Hendrik ya. Kalau gak suka jilbab atau yang berbau muslim, lu keluar aja dari Indonesia. 85% Indonesia muslim. Dia bilang gitu. Jadi ini diidentikan jilbab itu muslim. Islam. Iya. Jilbab bukan Islam. Ini juga lagi Arab. mirip. Jilbab itu. Berhijab itu agama saya, bro. Islam itu bukan dogma, bukan budaya Timur Tengah. Jaga ucapanmu. Pikiranmu silahkan tidak setuju, tapi jangan kau tantang agama saya. Siapa yang nantang agama? Orang Islam bukan agama kok. Nah, ayo. Islam kan bukan agama. Islam itu berserah diri, Sikap hidupnya. berserah diri. Berserah diri. Surrender. Bahasa Arabnya Islam, bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Nusantaranya? Bahasa Nusantaranya dharma. Yes. Jadi kalau dharma itu bukan agama tapi budi. Budi itu adalah inner dalam diri. Itu dalam bahasa Arabnya disebut dinul. Jadi dinul Islam bukan agama Islam, bro, tapi budi dharma. Nah, ya. Lah iya. Jadi budi dharma. simak baik-baik ya teman-teman yang tadi inbox saya marah-marah atas nama Rama. Rama tapi komennya marah. Namanya Rama. Pikiranmu silakan tidak setuju, tapi jangan kau tantang agama saya. Berhijab itu agama saya, bro. Islam itu bukan dogma, bukan budaya Timur Tengah. Jaga ucapanmu. Kemudian juga tadi atas nama Hendrik. Kalau gak suka jilbab atau yang berbau muslim, lu keluar aja dari Indonesia. 85% Indonesia muslim. Jadi Indonesia itu bukan Islam, bro. Indonesia itu Pancasila. Yes, ini. Dan Pancasila, ya, Pancasila. Coba balik lagi ke belakang, Belakang kan ada poinnya. Pancasila itu poinnya adalah ketuhanan, bukan keagamaan. Kecuali Anda menentang Pancasila, mengubah ketuhanan menjadi keagamaan. Nggak ada poin Pancasila agama. lanjut bang. Nggak ada poin Pancasila agama Islam. Adanya ketuhanan. Tuhan bukan agama. Orang Tuhan nggak punya agama kok. Udah bang, ada lagi. Iya, itu ketuhanan kan nomor satunya ini. Iya. Ketuhanan dan kemanusiaan. Lu kalau masih bertuhan dan jadi manusia, jangan beragama. Kalau masih beragama ya belum manusia, bro. Ya. Bukan manusia tadi itu. Jadi- Dikit-dikit kesinggung, ngamuk, itu bukan manusia, Nah, itu iya. setan. Ya. Dan Ketuhanan itu bukan kesetanan. Nah, kalau ngamuk-ngamuk bukan ketuhanan tapi Kesetanan. Kesetanan. Dan penting ini, Pancasila nomor satunya ketuhanan. ketuhanan Jadi yang Maha Esa. Indonesia itu Pancasila bukan Islam, bro. Ya. Pancasila ini perlu baik-baik semua seluruh Nusantara, sahabat-sahabat yang waras, yang berakal sehat, yang tidak kadarun, pikirannya tidak Victor, tidak kotor, hatinya tidak cover, tidak tertutup, tidak Pancasila kafir. itu bukan Islam. Ya. Indonesia Indonesia bukan Islam. Bukan Islam. Indonesia itu agamanya adalah Pancasila. Iya, Asik. bukan Islam. Islam itu hanya mayoritas yang menguasai. Jadi ibaratnya kayak gini. Itu pun yang ngaku-ngaku, Bang. Nah, Padahal iya. ngaku-ngaku Islam, tapi ketika dicek ternyata Ya, kelakuannya bukan Islam. iya. Jadi cuma- sebetulnya Pancasila Islam itu udah pecah kongsi ketika Nabi Muhammad meninggal, udah pecah. Loh, ini persis yang disampaikan Buya Syakur. Iya. Islam sudah pecah kongsi sejak Nabi Muhammad meninggal. Lanjut, Bang. Karena Islam itu sudah dicabut ruhnya ketika Nabi Muhammad meninggal. Justru Pancasila itu adalah menghidupkan kembali nilai-nilai yang Islami, tapi bukan agama Islami. Pancasila itu Islami.
negara yang Islami, tapi bukan Islam, bukan negara Islam. Negaranya tapi Islami, ketuhanan kan Islami, bro. Ya, keren. Kemanusiaan juga Islami. Kan kita itu jadi manusia, insan kamil. Insan kamil yang berketuhanan, tapi bukan keagamaan, karena nggak ada agama. Agama itu dibawa oleh Dr. Snoop Krageranya untuk mengadu domba Islam, Iya. supaya Islamnya jadi tidak Islam. Oh iya iya. Dengan adanya agama, orang ngaku Islam tapi tidak Islam. Kelakuannya lihat aja, kesinggung dikit ngomong Iya, betul kayak juga. gotoloco itu mudah ngaceng. Nah itu yang disebut onani itu, termasuk lu mudah ngambek, merasa terhina, merasa dinistakan, Iya, agama saya dikit-dikit, dinistakan. agamaku terhina, Eh, agamaku ternista. Kapan agama pernah disebut datang? penistaan, bahasanya kan dua kata. Penis. Penistaan. Ngomong penis itu saya yang disebut aurat itu. Iya, Ngacengan lu gampang ngambek itu namanya Ya, aurat. ya, jadi Islam sejati itu mulia, tidak mudah ngacengan, tidak mudah marah, cinta damai, ramah-ramah, bukan marah-marah. Nah, makanya aurat itu harus dijaga. Ini aurat itu pikiran, Pikiran ya. bukan rambut. Jadi aurat Adalah pikiranmu. Pikiran. Kalau pikiranmu kotor, ya itu aurat. Nggak usah ditutup, nggak perlu pakai simbol-simbol itu. Tapi ketika mudah tersinggung, penistaan, itu gotoloco, ngacengan, itulah aurat. Kalau ngamuk-ngamuk Iya, iya, itu iya. aurat. jadi betul gini Bang, Mas Herman Sambek ya. Saya termasuk orang nggak setuju kalau dikatakan Indonesia adalah negara mayoritas Islam. Nah iya, Sebenarnya negara yang penduduknya mayoritas ngaku-ngaku Islam, Islam. tapi belum Islam. Iya. Karena yang namanya Islam itu ramah-ramah, bukan marah-marah. Dan yang namanya Pancasila itu sebetulnya negara yang Islami, Nah. tapi bukan negara Islam ya, negara yang Islami. Coba basic negara mana yang ada nomor satunya itu ketuhanan? Nggak ada. Amerika, Arab Saudi pun nggak ada. Tapi kita itu nomor satunya adalah ketuhanan, nomor duanya adalah kemanusiaan. Nah, sebelum berketuhanan, cobalah jadi manusia dulu. Jangan kesetanan, dikit-dikit kesinggung ngamuk. Iya ya. Sebelum kita jadi Ketuhanan ketuhanan minimal harus jadi manusia manusia dulu. dulu lah, jadi manusia dulu. Bener. Harus manusiawi dulu, Makanya baru susunan bisa kan- berketuhanan. Makanya susunan Pancasila itu kan ketuhanan, kemanusiaan, Iya. persatuan, terus Kerakyatan, kerakyatan dan dan keadilan. manusia. Nah, sebelum menuntut tentang keadilan, lah adil itu kan harus jadi manusia dulu, bro. Iya iya iya. Lah minimal manusia aja belum, lu mengamukan, itu kan bukan manusia, itu namanya kesetanan. Dikit-dikit ngamuk, ngaceng, itu kan bukan manusia, itu Iya. setan. Oke, jadi intinya teman-teman sudah ditangkap ya. Hmm. Sebagai closing statement, mohon diulang, dipertegas lagi, Mas Herman Sambet. Apakah aurat adalah rambut? Jawabannya jelas bukan. Bukan ya? Islam. Bukan Bukan. Islam. Saya kalau ngelihat orang pakai kerudung, ya bukan Islam, orang jahiliyah itu mah. Gak bahaya dah ini. Lah, iya. Ini obrolan pinggir jurang Itu lagi kan nih. tradisi Arab. Oh iya, jadi Islam. perlu tekanan Jadi teman-teman. ya. sekarang itu bukan Islamisasi, kebanyakan adalah Arabisasi. Nah, orang salah paham. Disangkanya yang berbau Arab itu pasti Islam Islam. bukan. Asal Arab itu dari zaman dulu. Innal Arabian jahulan. Arab itu jahil dari dulu. Nah, betul. Makanya di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 97 dikatakan, Iya. orang yang paling kafir dan munafik adalah orang Arab. Dan terkenal jahil. Nah, Jahil. kalau kita ngikutin Arab, ya berarti kata saya juga bukan Islam, itu kan Iya. tandanya kejahilian. Jahiliyah. Makanya dikirimi Nabi ya. Makanya Karena saya- jahiliyah. Makanya saya ngeliat orang yang pakai kerudung itu, tandanya orang jahil. Bukan tanda orang Islam, tanda orang jahil. Gampang, simpel. Tapi kalau ngelukis dapat order dari orang yang pakai kerudung tertutup, saya seneng. Gampang, Karena kan, ya? lukisnya cuma mata doang. Ya, itu aja yang bisa kita sampaikan Oke, saat ini ya. itu aja ya. Mm-mm. Oke. Ya. Kita pamit sahabat-sahabat. Ya, Silakan Mas Herman. ya. Semoga apa yang disampaikan itu menginspirasi, meskipun mungkin pahit diterimanya. Kulit Kalau- walau kana muron, kebenaran itu pahit. Kalau Anda terasa panas, ngamuk, berarti dalam diri Anda ada neraka Nah, atau nar. Nar Nah. itu api, ya. Nar itu bukan salah ya. Nar itu seperti api. Saya ngerokok pakai nar, neraka. Saya masak air, ini masak kopi juga pakai neraka. nah, Tapi kalau neraka udah membakar hatimu, panas, ngamuk, ya Anda hakikatnya sedang dalam neraka.
bersama setan. Ya, jadi jangan ngamukan ya, jangan ngacengan. Nah, karena aurat itulah itu ngacengan. Kalau kamu udah ngamuk, udah tersinggung, kamu tidak bisa menjaga auratmu. Nah, itu saja, semoga jadi inspirasi ya, Mas Iya, Ronald. oke, terima kasih banyak ya. Oke, langsung aja sahabat-sahabat, silakan bagikan video ini di channelnya Mas Herman Sambek dan juga di channel saya Warta Kabar Baik. Ya, terima kasih udah mampir. Sampai jumpa lagi. Sampurasun. Rahayu Sakung Dumadi.